Halo semuanya, di video kali ini saya akan melanjutkan tentang pembahasan sebelumnya, yaitu tentang limit. Di video ini saya akan khusus membahas tentang limit tak hingga yang terdiri dari materi dan juga contoh soalnya. Limit tak hingga. Kita menggunakan X menuju tak hingga sebagai suatu singkatan untuk menyatakan bahwa X menjadi lebih besar dan semakin besar tanpa batas. Misalkan di sini ada fungsi gx sama dengan x per 1 plus x kuadrat. Kemudian jika saya simulasikan beberapa nilai x yang disubstitusikan ke dalam fungsi gx, terlihat bahwa nilai gx menjadi semakin kecil ketika x semakin membesar. Terlihat dari tabel berikut, apabila nilai x yang ada di kolom sebelah kiri kita substitusikan ke dalam fungsi gx. Misalkan untuk X sama dengan 1, kita peroleh Gx-nya adalah 1/2 atau 0,5. Kemudian jika kita substitusikan X sama dengan 10, kita peroleh Gx-nya adalah 0,099 dan seterusnya. Dan jika apabila kita substitusikan X sama dengan 100.000, kita peroleh Gx-nya menjadi lebih kecil lagi, yaitu 0,00001. Artinya, Gx di sini menjadi semakin kecil ketika X yang kita substitusikan semakin besar, atau bahkan Gx-nya semakin menuju ke 0 apabila X yang kita substitusikan semakin membesar. Sehingga dari penjelasan tersebut diperoleh suatu teorema, jika K adalah bilangan positif, maka berlaku bahwa limit X menuju tak hingga dari 1 per X pangkat K sama dengan 0. Atau bisa kita lihat juga dalam ilustrasi grafik sebagai berikut. Di grafik ini saya contohkan fungsinya adalah Y sama dengan 1 per X kuadrat. Tapi kita lihat dari sini, semakin membesar nilai X-nya, yaitu semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin menuju ke 0. Logikanya adalah jika suatu fungsi berbentuk pecahan dan penyebutnya semakin membesar, maka nilai dari pecahan tersebut akan semakin mengecil dan menuju ke 0. Contoh soal, tentukan nilai limit berikut, yaitu limit X menuju tak hingga dari fungsi X per 1 plus X kuadrat. Di sini karena X-nya menuju ke tak hingga, kita bisa menggunakan teorema B, yaitu limit X menuju tak hingga dari 1 per X pangkat K sama dengan 0. Nah, sebelum kita menggunakan teorema tersebut, kita perlu analisis terlebih dahulu di bentuk soal ini. Kita akan melihat X dengan pangkat tertingginya dalam fungsi ini, yaitu X pangkat 2. Dan agar kita bisa menggunakan teorema tersebut, kita arahkan fungsi ini menjadi bentuk 1 per X pangkat K. Nah, di sini misalkan pangkat tertingginya adalah 2, berarti kita bisa membagi semua unsur yang ada di dalam fungsi ini dengan pangkat tertingginya, atau nanti kita kalikan dengan 1 per X kuadrat. Nah, di sini masing-masing unsurnya bisa dikalikan, atau bisa kalau misalkan mau dikalikan berarti dikalikannya dengan 1 per X kuadrat. Tapi di contoh soal ini saya buat dibagi agar lebih mudah, yaitu dibagi dengan pangkat tertinggi atau X kuadrat, sehingga untuk masing-masing unsurnya yaitu X untuk pembilang dan 1 dan X kuadrat untuk penyebut, saya bagi dengan X kuadrat. Nah, sebelumnya kita pisahkan dulu antara pembilang dan penyebut agar lebih mudah menggunakan konsep teorema awal. Nah, untuk pembilangnya X di sini kita bagi dengan X kuadrat, yaitu X dengan pangkat tertinggi. Kemudian 1 kita juga bagi dengan X kuadrat. Kemudian X kuadrat kita juga bagi dengan X kuadrat. Jadi masing-masing unsurnya kita bagi dengan X kuadrat. Selanjutnya, sambil mereview materi matematika dasar di sini tentang perpangkatan, di sini kita punya bentuk X per X kuadrat. Bagaimana cara mengoperasikannya? Kita bisa menggunakan sifat perpangkatan yang kedua, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N ini, atau bisa kita tuliskan sebagai A pangkat M per A pangkat N, kurang lebih seperti itu ya, karena ini pembagian. Ini akan sama dengan A pangkat M dikurangi N. Sehingga untuk contoh soal kita di sini adalah X per X kuadrat, yang artinya di sini
A-nya adalah X, kemudian M-nya adalah 1 karena di sini pangkat X pembilangnya adalah 1, dan di sini N-nya adalah 2. Ini adalah M-nya, yang ini adalah N-nya. Sehingga akan diperoleh sesuai dengan bentuk ini A pangkat M min N, atau kita punya bentuk di sini adalah X pangkat 1 min 2. Sehingga akan diperoleh X pangkat min 1, atau kalau kita lihat dari bentuk yang paling bawah, A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N, dimana kita sekarang punya A-nya adalah X, kemudian N-nya adalah min 1, sehingga bisa kita peroleh 1 per X. Sebetulnya ini 1 per X pangkat 1, tapi bisa kita tuliskan hanya 1 per X saja. Sehingga kita bisa peroleh hasil selanjutnya, yaitu untuk X per X kuadrat, ini hasil penyederhanaannya adalah 1 per X sesuai dengan uraian sebelumnya. Kita peroleh limit X menuju T hingga 1 per X untuk pembilang, kemudian untuk penyebutnya limit X menuju T hingga, nah ini kita pisahkan menjadi penjumlahan. 1 per X kuadratnya tetap, sedangkan untuk X kuadrat per X kuadratnya kita sederhanakan menjadi 1. Nah, untuk limit X menuju T hingga dari 1, ini karena bentuknya konstanta, sehingga akan diperoleh hasilnya adalah 1. Sedangkan untuk limit X menuju T hingga dari 1 per X dan limit X menuju T hingga dari 1 per X kuadrat, kita bisa gunakan teorema B yang tadi, yaitu limit X menuju T hingga 1 per X pangkat K sama dengan 0, dimana K di sini adalah 1 dan 2, maka hasilnya akan sama nanti, yaitu 0, sehingga diperoleh yang limit X menuju T hingga dari 1 per X menjadi 0, limit X menuju T hingga dari 1 per X kuadrat juga 0, sesuai teorema B, dan limit X menuju T hingga dari 1 adalah 1. Karena pembilang di sininya adalah 0, ini kan sama saja 0 per 1 ya, sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 0. Untuk contoh selanjutnya, ini hampir sama bentuknya, hanya di sini perbedaannya adalah kalau yang tadi pangkat tertingginya adalah 2 dan itu letaknya ada di penyebut. Nah, kalau yang di contoh soal yang kedua ini, pangkat tertingginya adalah 3 dan sama-sama ada di penyebut dan juga pembilang. Kurang lebih nanti caranya sama, kita lihat dulu pangkat tertingginya adalah X pangkat 3, kemudian setelah itu kita bentuk dalam pembagian agar lebih mudah, jadi 2X pangkat 3 sendiri, kemudian 1 plus X pangkat 3 sendiri. Setelah itu baru kita masing-masing bagi dengan X pangkat 3, yaitu pangkat tertingginya. 2X pangkat 3 kita bagi dengan X pangkat 3, kemudian untuk unsur yang bawah 1 kita bagi dengan X pangkat 3, dan juga X pangkat 3 itu kita bagi dengan X pangkat 3 juga. Selanjutnya, yang bagian pembilang atas 2X pangkat 3 per X pangkat 3, ini bisa kita coret X pangkat 3-nya sehingga diperoleh hasilnya hanya 2 saja. Untuk limit X menuju T hingga dari 2, ini nanti akan menghasilkan 2 karena 2 itu adalah konstanta. Kemudian untuk yang penyebut kita bisa pisahkan dulu dalam bentuk penjumlahan masing-masing. Untuk limit X menuju T hingga dari 1 per X pangkat 3 ini tidak kita ubah, nanti kita langsung menggunakan teorema B, yaitu limit X menuju T hingga dari 1 per X pangkat K sama dengan 0. Kemudian untuk limit X pangkat 3 per X pangkat 3 ini kita bisa sederhanakan menjadi 1. Nah, ini hasilnya nanti adalah 1, sama seperti yang limit X menuju T hingga dari 2, di sini K-nya 1 sehingga hasilnya 1. Nah, untuk kasus yang ini nanti kita gunakan teorema yang B yang tadi, sehingga nanti akan menghasilkan 0, yaitu 2 per 0 plus 1, hasil akhirnya adalah 2. Cara lain yang lebih sederhana adalah kita bisa melihat dari pangkatnya saja. Jadi semisal untuk di sini kita lihat pangkatnya, yaitu pangkat tertingginya di sini ada M. Kemudian untuk penyebutnya pangkat tertingginya misalkan N. Jika M dan N-nya lebih kecil M kurang dari N di sini, maka nanti hasilnya adalah 0. Ini. Kemudian untuk yang kemungkinan kedua, jika M sama dengan N, jadi pembilang dan penyebut pangkatnya sama. Contohnya sama persis seperti yang ada di contoh ini, yaitu pangkatnya sama-sama 3.
Tadi contohnya pangkatnya sama-sama 3, jadi M sama dengan N, maka hasilnya adalah A per P. A per P di sini adalah koefisien dari masing-masing pangkat tertinggi di pembilang dan penyebut. Tadi di contoh soal ini, koefisiennya yang atas adalah 2, kemudian yang penyebutnya adalah 1, sehingga 2 per 1 hasilnya. Atau kalau di dalam bentuk umumnya adalah A per P. Kemungkinan yang ketiga, jika pangkat M-nya lebih besar dari N, jadi penyebutnya itu pangkatnya lebih tinggi, maka hasilnya akan tak hingga. Kenapa? Karena nanti di sini hasilnya adalah sesuatu per 0, sehingga hasilnya tak terhingga. Itu untuk kasus yang jika pangkat penyebutnya lebih kecil daripada pangkat pembilangnya, yang atas lebih tinggi daripada yang bawah, atau M lebih besar N.